Kantor Kepresidenan Amerika Serikat Gedung Putih mengeluarkan peringatan bahwa Iran dan proksinya bakal menyerang Israel pekan ini. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 13 Agustus 2024. Ia menyatakan Amerika Serikat telah bersiap menghadapi kemungkinan serangan yang signifikan dari perlawanan di Timur Tengah. Dikutip dari Tribun News, pihaknya menyatakan bahwa Israel harus bersiap menghadapi serangan besar. Dilaporkan Israel telah bersiap menghadapi serangan Iran dan proksinya sejak bulan lalu. Persiapan itu dilakukan sejak sebuah rudal menewaskan 12 anak-anak di dataran tinggi Golan. Seiring dengan hal itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin telah memerintahkan kapal selam peluru kendali ke Timur Tengah, termasuk kelompok penyerang kapal induk Abraham Lincoln untuk mempercepat pengerahannya ke wilayah itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tengah berseteru. Keduanya ribut soal terhambatnya perundingan gencatan senjata antara Israel dan militan Hamas. Seperti diketahui, perundingan itu ditengahi oleh mediator Mesir dan Qatar. Negosiasi tersebut bertujuan untuk membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza dan orang-orang Palestina yang ditahan di Israel. Dikutip dari Tribun News, Yoav Gallant membahas pilihan yang dihadapi Israel dalam kesepakatan gencatan senjata. Ia bahkan menyindir Netanyahu yang bicara soal kemenangan total bagi Israel. Gallant juga menyebut pernyataan itu hanya omong kosong belaka. Mendapati itu, Perdana Menteri Netanyahu membalas kritikan pedas Gallant. Netanyahu bahkan mencap Gallant anti-Israel dan merusak peluang tercapainya kesepakatan pembebasan sandera. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan bahwa salah satu tahanan Israel dibunuh oleh penjaga yang ditugaskan untuk mengawasinya. Dua tahanan wanita lainnya juga dikabarkan terluka parah. Diketahui insiden tersebut merupakan dua peristiwa yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Hamas sendiri berupaya untuk menyelamatkan nyawa dua wanita tersebut. Dikutip dari Tribun News, Abu Ubaidah menekankan ulah Israel lah yang melukai sandera tersebut. Menanggapi pernyataan Abu Ubaidah, juru bicara militer Israel Daniel Hagari membuat pengakuan yang mengejutkan. Rupanya IDF belum memiliki data mengenai pembunuhan tahanan Israel yang ada di penjara Gaza. Lewat cuitan X-nya, Hagari menyatakan bahwa Israel tak memiliki informasi intelijen untuk menyangkal atau mengonfirmasi klaim Hamas itu. Hagari pun berjanji bakal memperbarui setiap perubahan dalam kebijakan pertahanan IDF. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan berbohong dan disebut menghalangi gencatan senjata di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Ia menyebut Netanyahu adalah orang yang justru menciptakan hambatan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Dikutip dari Tribun News, anggota Biro Politik Hamas Izzat Al-Rizq mengatakan yang diutarakan Gallant mengonfirmasi bahwa Netanyahu berbohong pada dunia, khususnya pada keluarga para sandera Israel yang ditawan di Gaza. Ia menambahkan Perdana Menteri Israel itu tak ingin mencapai kesepakatan dan yang dipedulikan Netanyahu hanya kelanjutan dan perluasan perang. Al-Rizq lantas mendesak masyarakat internasional untuk menekan Netanyahu dan pemerintahannya. Ia meminta agar seluruh dunia mendesak Netanyahu menghentikan agresi dan mencapai kesepakatan pertukaran. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Kompleks Masjid Al-Aqsa pada Selasa 13 Agustus 2024. Ben-Gvir juga membagikan momen saat dirinya mengunjungi masjid yang ada di kota tua Yerusalem itu. Disebutkan kunjungan Ben-Gvir itu untuk memperingati Hari Raya Yahudi yakni Tisha B'Av. Tak sendirian, Ben-Gvir tampak dikawal oleh sekelompok pria Israel. Ben-Gvir kemudian memberikan pernyataan ke arah kamera yang tengah merekamnya. Ia meminta agar pemerintah Israel tak menghadiri perundingan gencatan senjata yang akan datang.
Ia meminta agar pemerintah Israel tak menghadiri perundingan gencatan senjata yang akan datang. Menurut Ben-Gvir, militer Israel harus terus berusaha untuk membuat Hamas bertekuk lutut. Sebelumnya, Ben-Gvir juga terlihat mengunggah potret Masjid Al-Aqsa di akun X-nya. Dalam foto itu, terdapat bendera Israel yang berkibar di tiang tak jauh dari masjid tersebut. Unggahan itu dibagikan Ben-Gvir sehari sebelum dirinya berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Tentara Israel atau IDF melakukan penyerbuan besar-besaran ke kota-kota di tepi barat menggunakan bulldozer militer. Penyerbuan itu dilakukan pada Senin 12 Agustus 2024 malam dan Selasa 13 Agustus 2024 dini hari. Serangan besar-besaran IDF itu dilakukan dari Jenin hingga Ramallah. Diketahui terdapat perlawanan dari militan Hamas. Dikutip dari Tribun News, IDF menyerbu Airport Street sebelah utara kegubernuran Jenin. Mereka juga menyerang kota dari Nazareth Street di tengah tembakan dan sirine yang meraung. Di Nablus, IDF mengklaim menangkap pemimpin Front Populer Zahel al-Shastari. Serangan serdadu Israel itu juga berlangsung di Ramallah. Dilaporkan terdapat 3 warga Palestina yang terluka akibat peluru pasukan Zionis. Sebuah kabar menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan tuntutan-tuntutan baru terkait perundingan gencatan senjata. Baru-baru ini kantor Perdana Menteri Israel memberi tanggapan terkait kabar itu. Pihaknya mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan untuk melengkapi dan memperjelas tawaran yang diajukan sebelumnya. Dikutip dari The Times of Israel, kantor Perdana Menteri Israel menegaskan bahwa rancangan 27 Juli tak menyertakan syarat-syarat baru. Ia mengklaim tuntutan-tuntutan itu tak bertentangan dengan garis besar atau proposal yang telah disetujui Amerika Serikat. Lebih lanjut, pihaknya malah menuding Hamas yang menuntut 29 perubahan. Disebutkan perubahan yang diinginkan Hamas itu ditentang oleh Perdana Menteri Netanyahu. Militer Israel berupaya untuk menghasut warga Palestina lewat sayembara berhadiah. Diketahui IDF menyebar pamflet yang ditempeli sebatang rokok. Selebaran itu dijatuhkan militer Israel menggunakan drone quadcopter di atas tenda-tenda pengungsi di Al-Mawasi Barat Khan Yunis. Dikutip dari Tribun News, selebaran itu berisi ajakan bagi warga Palestina untuk membocorkan informasi soal keberadaan pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. IDF meminta warga yang memiliki informasi itu untuk menghubungi nomor telepon yang tertera. Selain menghadiahi rokok, IDF juga menjanjikan sejumlah hadiah lainnya. Namun pihaknya tak membeberkan lebih lanjut terkait hadiah apa yang bakal diberikan. Bukan tanpa alasan, IDF menyebar pamflet yang ditempeli rokok. Hal itu mengisyaratkan harga rokok yang fantastis di Gaza. Diketahui sebatang rokok di jalur Gaza dihargai $27 Amerika Serikat atau Rp429.000. Sehingga rokok itu bak mengisyaratkan hadiah besar yang ditawarkan oleh Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.